Alif, yang telah didorong oleh Arsen dan Dito sepanjang malam, akhirnya memantapkan niatnya untuk mengejar Riana. Pagi-pagi sekali, ia sengaja datang ke rumah Riana dengan dalih membahas administrasi keberangkatan mereka sebagai sukarelawan. Namun, alasan sebenarnya jauh lebih dari itu. Ia ingin mengetahui situasi pernikahan Riana yang telah mengganggu hatinya, terutama setelah mendengar bahwa suaminya telah mengucapkan kata cerai. Alif tidak pernah membayangkan bahwa begitu pintu terbuka, ia akan menemukan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Riana terbaring di lantai, tubuhnya lemah, dengan darah mengalir dari dahinya. Tanpa berpikir panjang, Alif segera menggendong tubuh Riana, berlari bersamanya menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pandangannya tidak pernah lepas dari wajah pucat yang tergenggam erat di lengannya. Riana, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Bisiknya pelan, suaranya tercekat oleh kecemasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesampainya di rumah sakit, Riana segera ditangani oleh tim medis. Dito, yang kebetulan sedang bertugas pagi itu, kini menjadi dokter yang merawatnya. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Hatinya sakit melihat kondisi Riana, serta melihat Alif, yang biasanya dingin dan kaku terhadap wanita, kini tampak begitu rapuh. Bibir Dito sedikit terangkat, setengah mengejek, setengah mengasihani. Sepertinya pohon yang hampir mati ingin tumbuh lagi, gumamnya pelan, melirik Alif. Sayangnya, selalu ada badai yang datang sebelum pohon itu benar-benar bisa tumbuh subur. Berhenti mengejek. Bagaimana keadaannya? Tanya Alif dengan nada kesal. Kau juga seorang dokter. Bagaimana mungkin kau tidak mengerti situasinya? Apa gunanya memiliki gelar profesor jika kau masih membutuhkan seseorang untuk menerjemahkan hasil CT scan? Sindir Dito dengan santai. Alif mendengus. Urat di pelipisnya menegang. Sepertinya aku benar-benar harus melaporkan tingkahmu kepada Nisa. Biarkan dia memotong gajimu selama setahun penuh. Dito langsung tertawa kecil. Kalau cuma setahun, aku akan senang. Aku bisa liburan panjang. Lagi pula, tahukah kau, setengah dari pekerjaanku di sini adalah hobi, bukan untuk gaji. Dan jangan lupa, istriku adalah tipe istri yang sangat menyayangiku. Gajiku dipotong. Dia mungkin akan memberiku bonus. Plus, Alif menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Jelas kepalanya semakin berdenyut. Dia sudah tahu, melawan Dito hanya membuang-buang energi. Tapi Dito belum selesai. Dia menyenggol Alif dengan lembut sambil berbisik nakal. Hei Al, jujur saja, kau dingin pada semua wanita. Kenapa kau tiba-tiba berubah menjadi es yang mencair di dekat wanita bernama Riana? Alif menoleh dengan tatapan kosong. Jiung, jitu. Wah, tatapanmu itu seperti kau ingin membunuh seseorang. Tapi, sayangnya, di balik itu, aku melihat cinta yang sedang bersemi. Dito menahan tawanya, bahunya bergetar. Alif menghela napas berat. Jitu, ya, aku bisa menyuruhmu menjaga ruang gawat darurat selama seminggu penuh tanpa pulang. Wow, kau tidak jadi pergi ke Sorong. Al, percaya atau tidak, Riana pasti akan menemukan seseorang di sana yang sangat mencintainya. Nah, sebelum itu terjadi, kau harus bertindak cepat. Kalau tidak, Dit, bisakah kau diam? Alif menyela dengan suara keras. Matanya tajam, hening. Sejenak, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan terdengar. Saat itu, kelopak mata Riana yang tadinya tertutup rapat mulai bergerak. Perlahan, ia membuka matanya. Pandangannya masih kabur. Alif segera mendekat. Tubuhnya menegang. Hiana, suaranya merendah, seolah takut suara kerasnya tadi akan membuat Riana kembali menutup matanya. Riana berkedip pelan, mencoba fokus pada wajah yang menatapnya. Di tengah rasa sakit yang berdenyut di kepalanya, ia melihat bayangan Alif. Wajahnya tampak khawatir,
tetapi berusaha tetap tenang. Kenapa? Dokter Alif ada di sini, bisiknya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Alif tersedak. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia membuka mulutnya sejenak, tetapi hanya desahan panjang yang keluar. Dito, yang berdiri di samping mereka, tersenyum kecut sambil menyilangkan tangannya. Kenapa dia di sini? Karena dia tidak bisa bernapas dengan benar memikirkanmu. Dia bahkan curhat padaku tentang segalanya. Padahal biasanya Profesor dingin ini paling menentang membicarakan perasaan. Dito. Suara Alif meninggi lagi. Matanya menatap tajam temannya. Tapi Dito hanya terkekeh puas. Apa aku salah? Kalau kau melihat wajahnya saat menggendongmu tadi, Riana? Oh, dia benar-benar terlihat seperti aktor drama Korea yang sedang menunggu kekasihnya bangun. Alif segera berdiri dari tempat duduknya, lalu meraih tangan Dito dan menyeretnya keluar ruangan. Meskipun Dito berteriak, ia segera menutup pintu rapat-rapat, lalu kembali menemani Riana. Jangan dengarkan dia. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Alif. Riana memejamkan mata sejenak, berusaha menahan rasa sakit yang berdenyut di kepalanya. Namun, bersamaan dengan itu, potongan-potongan kejadian semalam kembali memenuhi pikirannya. Teriakan Septian, wajah licik Liliana, tangisan Lira, lalu dorongan keras itu. Tubuhnya gemetar, air mata mulai mengalir tak terkendali. Hiana. Alif segera waspada, mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya lembut namun tegas. Hei, kau aman sekarang? Kau di rumah sakit. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sini. Mendengar suara Alif mencoba menenangkannya, Riana segera menyeka air matanya, lalu berkata, Dok, apakah kau punya kenalan pengacara untuk perceraian? Alif terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tatapannya tertuju pada wajah Riana yang masih lemah, tetapi matanya penuh tekad yang berbeda dari sebelumnya. Riana, kau serius? Suara Alif tercekat, setengah berbisik. Riana menarik napas dalam-dalam, menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah terlalu lama bertahan, diperlakukan seperti ini. Terlalu lama. Jika aku tetap diam, mungkin aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Alif mengepalkan tinjunya. Amarah bercampur kecemasan berputar-putar di dadanya. Kata-kata ingin keluar dari bibirnya, tetapi dia hanya tetap diam, terjebak dalam perasaan yang begitu dalam, hingga membuat dadanya sesak. Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.